Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah fikih mawaris akan menjelaskan tentang kewarisan khunsa musyikil. Di sini saya sebagai moderator. Adapun untuk pemateri yang pertama yaitu Fatur Rahman, yang kedua Muhammad Rafiq Iksan, yang ketiga Nur Haida. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan NIM 20111010148. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian khunsa muskil. Adapun lafaz al-khunsa muskil yang berwazan fu'la berasal dari lafaz al-khunsu yang mempunyai arti lemah dan pecah. Bentuk jamaknya adalah khunasa, dikatakan hanasa wa tahanasa apabila tutur katanya lemah lembut, mirip tutur kata perempuan, atau cara berjalan dan berpakaian mirip dengan perempuan. Sebagian dari kata-kata tersebut diambil dari hadis Rasulullah SAW yang berarti Allah Subhanahu wa taala melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Sedangkan menurut istilah, khunsa adalah orang yang mempunyai alat kelamin laki-laki dan kelamin wanita atau tidak mempunyai alat kelamin keduanya. Keadaan tidak memiliki alat kelamin menurut para fuqaha dinamakan khunsa muskil. Arti statusnya tidak jelas apakah laki-laki atau perempuan. Selanjutnya yaitu dasar hukum warisan khunsa muskil. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 49-50 menjelaskan bahwa Allah telah menjadikan anak Adam itu dua jenis yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap anak Adam dari dua jenis ini mempunyai kelamin masing-masing dan tanda-tanda khusus. Apabila anak Adam dilahirkan dengan ciri-ciri laki-laki dan perempuan atau tidak memiliki tanda-tanda khusus sebagaimana laki-laki atau perempuan, maka dia dinamakan khunsil. Selain itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah warisan anak khunsa ini sebagai laki-laki atau perempuan, mengingat dari alat kelamin yang mula pertama dipergunakannya untuk buang air kecil. Hadis riwayat Ibnu Abbas. C. Pembagian warisan khunsa muskil merupakan persoalan tentang bagaimana cara menentukan besarnya bagian yang akan diterima seseorang ahli waris yang bersifat khunsa. Untuk menjawab persoalan tersebut, ada beberapa cara untuk menentukan pembagian warisan khunsa muskil, diantaranya sebagai berikut. 1. Untuk menentukan besarnya waris yang diberikan kepada seseorang khunsa dengan menentukan kejelasan jenis kelamin yang bersangkutan. Yang kedua, cara lain untuk menentukan jenis kelamin ialah dengan meneliti tanda-tanda kedewasaan dari. Selanjutnya D. Cara membagi warisan menurut pendapat para ulama. Berkaitan dengan kewarisan khunsa muskil, ada 3 pendapat yang dipaparkan oleh ulama mazhab. Yang pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa khunsa muskil mendapatkan waris yang paling sedikit, yaitu bagian di antara keduanya sebagai laki-laki atau wanita. Yang kedua, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa bagian setiap ahli waris banci diberikan dalam jumlah yang minimal. Pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris, sedangkan sisanya untuk sementara tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga telah nyata keadaan yang semestinya. Yang ketiga, ulama Malikiyah berpendapat bahwa khunsa diberi bagian sebesar pertengahan antara bagian laki-laki atau perempuan. Artinya bagian laki-laki dan perempuan disatukan lalu dibagi dua, hasilnya menjadi bagian khunsa. 4. Sementara ulama Hanabilah mempunyai 2 pendapat mengenai kondisi al-khunsa. Pertama, kondisi di mana kejelasan status al-khunsa masih bisa diharapkan. Kondisi ini terjadi ketika khunsa masih kecil. Oleh karena itu,
Dia dan ahli waris lainnya diberikan bagian paling kecil dan sisa harta warisnya ditangguhkan pembagiannya sampai status khunsa jelas. Contoh pembagian hak waris banci atau khunsa. Contohnya ialah seseorang wafat dan meninggalkan seorang anak laki-laki dan seorang anak yang banci. Penyelesaiannya, jika dianggap laki-laki, berarti ahli waris ada 2 orang anak laki-laki. Keduanya dalam hal ini adalah sebagai ashabah bin nafsi dan mewarisi seluruh harta dengan masing-masing memperoleh 1/2 bagian. Jika dianggap perempuan, berarti ahli warisnya seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Dalam hal ini, mereka adalah sebagai ashabah bil ghair dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan 2 kali bagian anak perempuan. Jika anak laki-laki memperoleh 2/3, sedangkan anak perempuan memperoleh 1/3. Dari kedua macam anggapan ini, pembagiannya adalah sebagai berikut. Menurut mazhab Hanafi, bagian anak laki-laki adalah 2/3 bagian anak banci 1/3. Menurut mazhab Syafi'i, bagian anak laki-laki adalah 1/2, bagian anak banci adalah 1/3, sisanya 1/6 ditahan sampai jelas statusnya. Menurut mazhab Maliki, bagian anak laki-laki adalah 1/2 dikali 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 7/12. Bagian anak banci adalah 1/2 dikali 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5/12. Perbedaan ulama mengenai hak waris khunsa. Ada 3 pendapat yang masyhur di kalangan ulama mengenai pemberian hak waris pada banci muskil ini. Yang pertama, menurut Imam Hanafi, khunsa diberikan bagian yang terkecil dari 2 perkiraan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris lain diberikan bagian yang terbesar dari 2 perkiraan laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, semua ahli waris termasuk khunsa diberikan bagian yang terkecil dan meyakinkan dari 2 perkiraan, dan sisanya ditahan atau ditawakufkan sampai persoalan khunsa menjadi jelas atau sampai ada perdamaian untuk saling menghibahkan tawahub di antara para ahli waris. 3. Menurut Imam Maliki, semua ahli waris termasuk khunsa diberikan separuh dari 2 perkiraan laki-laki dan perempuan atau nilai tengah dari 2 perkiraan. Imam Hambali berpendapat seperti Imam Syafi'i, dalam hal khunsa masih dapat diharapkan menjadi jelas status jenis kelaminnya. Tetapi di dalam hal status khunsa tidak dapat diharapkan menjadi jelas. Pendapat beliau mengikuti pendapat Imam Maliki. Hukum khunsa dan cara pembagian warisnya. Untuk khunsa, menurut pendapat yang paling rajih, hak waris yang diberikan kepadanya hendaklah yang paling sedikit di antara 2 keadaannya. Keadaan bila ia sebagai laki-laki dan sebagai wanita, kemudian untuk sementara sisa harta waris yang menjadi haknya dibukukan sampai status waris atau sampai husna itu meninggal, hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 10 tentang pembagian warisan untuk khunsa muskil. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.